Saat matahari terbit, datanglah suara menggemuruh dari langit di atas mereka. Bumi yang ada di bawah mereka berguncang hebat, hingga nyawa mereka melayang. Semuanya diam tidak bergerak. Suasana senyap tanpa suara. Kaum Samud adalah bangsa Arab. Mereka ada setelah kaum Ad, namun tidak memetik pelajaran dari kisah kaum Ad. Mereka sangat pandai dalam membuat, menata, dan memperkokoh rumah-rumah mereka. Mereka memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Mereka adalah kaum penyembah berhala. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Solih untuk memurnikan akidah kaum Samud. Nabi Solih berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia menciptakanmu dari tanah dan menjadikanmu pemakmurnya." Dikutip dari surat Hud ayat 61. Para ahli tafsir menyebutkan, suatu ketika kaum Samud berkumpul di suatu tempat perkumpulan. Lalu Nabi Solih mendatangi mereka, menyeru mereka menuju Allah, mengingatkan, memberi nasihat dan menyampaikan perintah kepada mereka. Lalu mereka menantang Solih, "Wahai Solih, bisakah engkau mengeluarkan seekor unta bunting dengan ciri sebagai berikut?" Mereka menyebutkan ciri-cirinya dengan terperinci. Dari batu besar ini, mereka menunjuk batu yang ada di sana. Nabi Solih kemudian berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian jika aku penuhi permintaan seperti yang kalian inginkan? Apakah kalian mau beriman kepada kebenaran yang aku sampaikan dan mempercayai risalah yang diutuskan kepadaku?" "Ya," jawab mereka. Solih kemudian mengambil perjanjian mereka atas hal itu. Setelah itu Salih menghampiri tempat sholat. Ia kemudian sholat untuk Allah Azza wa Jalla seperti yang ia takdirkan untuknya. Setelah itu ia memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar permintaan mereka dikabulkan. Allah Azza wa Jalla kemudian memerintahkan bongkahan batu besar tersebut untuk mengeluarkan seekor unta besar dan bunting dengan ciri-ciri tepat seperti yang mereka inginkan. Saat melihat mukjizat itu dengan mata kepala sendiri, mereka melihat suatu hal besar, kuasa nyata, bukti jelas dan terang. Hingga banyak di antara mereka beriman, namun sebagian besar tetap kafir, tersesat dan membangkang. Di antara tokoh orang-orang yang menyatakan beriman adalah Junda bin Amir bin Mu'allah bin Labib bin Jawas. Ia termasuk salah seorang pemimpin kaum Samud. Sedangkan yang tetap membangkang di antaranya adalah Zuab bin Labib dan Habab si pemilik berhala-berhala kaum Samud. Kemudian Nabi Solih berkata, "Ini seekor unta betina dari Allah, sebagai bukti kebenaran ajaran yang aku sampaikan kepada kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Dikutip dari surat Al-A'raf ayat 73. Pada mulanya mereka menyepakati unta tersebut ada di tengah-tengah mereka, makan rerumputan di kawasan mereka, minum di mata air mereka. Saat datang ke mata air mereka, unta minum di sumur kaum Samud selama seharian, sehingga kaum Samud menunda keperluan air hingga hari berikutnya. Mereka terus menggunakan sumur tersebut secara bergiliran. Setelah situasi ini berlangsung cukup lama, akhirnya para tokoh kaum Samud berkumpul dan kesepakatan tercapai untuk menyembelih unta tersebut dengan maksud agar mereka merasa lega dan tidak terusik dan merasa leluasa dalam menggunakan sumur tanpa harus berbagi dengan unta. Dan setan pun menghiasi perbuatan buruk mereka ini hingga terasa indah bagi mereka. Pada hari yang telah direncanakan, saat unta meninggalkan sumur mata air, mereka memasang perangkap, kemudian memanah, menikam lambungnya dan menebaskan pedang tepat mengenai urat pada belakang kaki unta. Akhirnya unta tersungkur di tanah.
mengeluarkan suara keras hingga mengeluarkan janin yang ada di perutnya. Mereka kemudian menikam kepala unta tersebut lalu menyembelihnya. Anak unta tersebut berhasil meloloskan diri, naik ke atas gunung yang kokoh, dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Karena kejadian ini kemudian Nabi Shalih berkata kepada mereka, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari." Dikutip dari surat Hud ayat 65. Namun ancaman keras ini tidak juga mereka percaya. Bahkan parahnya pada sore harinya mereka berniat untuk membunuh Nabi Shalih. Pada hari Kamis hari pertama selama masa penantian selama 3 hari, wajah-wajah kaum Samud berubah pucat pasi. Tepat seperti yang diancamkan Nabi Shalih, pada sore harinya mereka sama-sama meneriakan 1 hari penantian itu telah berlalu. Selanjutnya pada hari kedua selama 3 hari penantian, yaitu hari Jumat, wajah mereka berubah merah. Pada sore harinya mereka saling meneriakan, 2 hari penantian itu telah berlalu. Selanjutnya pada pagi hari ketiga selama 3 hari yang dinantikan untuk bersenang-senang, yaitu hari Sabtu, wajah mereka berubah hitam. Kemudian pada sore harinya mereka saling meneriakan, masa penantian itu berlalu sudah. Pada Ahad pagi, mereka mengenakan kamper, bersiap-siap dan duduk menantikan azab, siksa dan hukuman apa yang akan menimpa. Mereka tidak tahu akan diperlakukan seperti apa dan dari arah mana siksaan itu tiba. Saat matahari terbit, datanglah suara menggemuruh dari langit di atas mereka. Bumi yang ada di bawah mereka berguncang hebat, hingga nyawa mereka melayang. Semuanya diam tidak bergerak. Suasana senyap tanpa suara. Terjadilah ancaman yang disampaikan, hingga mereka bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Mereka berubah menjadi bangkai-bangkai tanpa nyawa dan tidak bergerak. Para ahli tafsir menyebutkan tak seorang pun tersisa selain seorang budak wanita lumpuh. Namanya Kalbah binti Salak. Sumber lain menyebutkan namanya Zariyah. Ia sangat ingkar dan memusuhi Shalih. Saat melihat azab menimpa, ia menjulurkan kaki dan berdiri, lalu berlari sekencang mungkin. Kemudian mendatangi salah satu perkampungan Arab dan memberitahukan kejadian yang ia lihat dan siksaan yang menimpa kaumnya. Ia kemudian meminta air minum pada mereka, dan setelah minum, ia mati. Setelah kaumnya binasa, Nabi Shalih berkata kepada mereka sambil meninggalkan negeri mereka ke tempat lain, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Itulah yang membuat kalian tertimpa siksaan pedih seperti ini, siksaan yang akan terus menimpa kalian hingga selamanya. Aku sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindarkan kalian dari azab. Aku hanya berkewajiban menyampaikan risalah dan nasihat, dan tugas itu sudah aku tunaikan untuk kalian. Namun Allah berbuat seperti yang Ia kehendaki." Menurut salah satu sumber, Nabi Shalih pindah ke Tanah Haram dan tinggal di sana hingga wafat. Walau alam bisawab.